Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Oke, di sini saya masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pembahasan soal KSNK Biologi SMA tahun 2020 ya. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut ke soal nomor 3. Pada sel eukariot dibutuhkan 3 tipe siklin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni G1 atau S-siklin, S-siklin, dan M-siklin. Pada grafik di bawah, ketiga tipe siklin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, dan juga Z. Setiap tipe siklin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel A, B, C, dan juga D. Mulainya suatu fase sel distimulasi oleh aktifnya kompleks CDK atau siklin dependent kinase dengan tipe siklin tertentu. Nah, di sini ada gambarnya juga ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, yang harus kalian ketahui di sini adalah siklin dulu ya. Mulai dari siklin. Apa itu siklin? Jadi, siklin itu adalah suatu protein ya. Protein yang mengontrol perkembangan sel. Jadi, dengan adanya siklin ini nantinya akan dapat menstimulasi dimulainya fase-fase di dalam sel. Seperti yang kita tahu, yang namanya siklus sel itu ada 4 fase ya. Ada 4 fase, ada apa saja? Mulai dari fase G1, kemudian fase S, kemudian ada fase G2, dan yang keempat ada fase M ya. Untuk G1 dan juga G2 itu adalah fase persiapan untuk dimulainya fase S atau fase M. Kalau G1 berarti dia persiapan untuk memulai fase S. Fase S itu sintesis ya, dimana di sini ada replikasi DNA. Kemudian fase G2 ini adalah persiapan untuk menuju ke fase M, dimana fase M ini adalah fase mitosis ya, atau fase pembelahan. Nah, oke. Di sini diketahui bahwa ada 3 tipe siklin. Ada G1 atau S-siklin, berarti dia bertanggung jawab untuk menstimulasi dimulainya fase G1 ya. G1 kan untuk S ya. Kemudian ada S-siklin, berarti dia menstimulasi dimulainya fase sintesis, dan ada M-siklin, berarti dia bertanggung jawab untuk menstimulasi dimulainya fase M atau fase mitosis ya. Nah, ketiga tipe siklin ini ditandai dengan X, Y, dan juga Z. Jadi X, Y, dan juga Z itu adalah siklin. Tapi karena di sini tidak ada kata-kata bahwa secara berurutan, berarti tidak harus X itu adalah G1S. Y itu adalah S-siklin, Z itu adalah M-siklin ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu ya, ini X, Y, Z itu tipe yang mana. Nah, kemudian di sini juga ada A, B, C, dan juga D. Di mana di sini menunjukkan siklus sel. Siklus sel ini berarti ada G1, ada fase S, ada fase G2, dan juga ada fase M. Oke, sekarang yang harus kita pikirkan dulu, di sini kan ada 4 siklus ya, 4 fase. 4 fase ini untuk 3 tipe siklin. Jadi yang diketahui hanya 3 tipe siklin, karena memang siklin itu ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe, ada tipe G1 atau S, ada S, dan juga ada M. Berarti siklin fase mana yang tidak ada siklinnya? Iya, fase G2 tidak ada siklin dari fase G2. Jadi, nanti kita harus tahu dulu G2 itu ada di mana, karena dia tidak ada siklinnya ya. Sekarang kita lihat nih, kita lihat gambarnya. Ini ada X. Nah, X ini ada pada fase A ya, fase A. Nggak tahu ini G1 atau fase S atau fase G2 atau M. Ya, kemudian Y ini ada pada fase C, berarti di C itu masih bukan G2, A juga bukan G2 karena di sini ada siklinnya. Kemudian ada Z ini untuk menstimulasi fase pada D, berarti yang D itu juga bukan fase G2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa yang B itu G2.
Nah, ini adalah fase G2. Kita lihat di sini, setelah fase G2 berarti ada fase M. Berarti yang C ini ada fase M. Kemudian yang D setelah M itu adalah fase G1. Nah, ini G1. Kemudian setelah G1 berarti ada fase S. Ini adalah fase S. Nah, yang ditunjukkan oleh huruf A ini adalah fase S. Nah, setelah kita tahu siklus-siklusnya, maka kita bisa tahu siklingnya. Kalau yang X itu kan dia menstimulasi fase S, berarti dia merupakan S-siklin ya. S-siklin. Kemudian untuk yang C, dia menstimulasi fase M, berarti dia M-siklin. Ya, kemudian yang yang Z dia menstimulasi fase G1 untuk S, berarti dia adalah tipe G1 S-siklin ya. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu jawaban-jawaban dari setiap pernyataan yang diberikan. Mulai dari yang A, huruf X pada grafik mempresentasikan G1 per S-siklin. Huruf X ini G1 atau S-siklin? Bukan ya, ini adalah S-siklin yang bertanggung jawab untuk menstimulasi fase S yang ininya benar, tapi yang ininya salah. Berarti untuk pernyataan yang A adalah salah. Kemudian yang B, huruf B merepresentasikan fase G2. Huruf B merepresentasikan fase G2, benar. Kemudian yang C, APC atau C merupakan protein APC per C merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti atau mitosis. Kita lihat di sini APC atau C ya, APC per C ini dia ada pada fase mitosis. Berarti pernyataan yang C itu benar. Kemudian yang D, penggandaan sentrosom terjadi pada fase D. Dilihat di sini fase D itu adalah fase G1 ya. G1 itu persiapan. Dimana kalau di sini penggandaan sentrosom itu harusnya ada pada replikasi DNA. Replikasi DNA kan sintesis ya, harusnya ada pada fase A, bukan ada pada fase D. Berarti jawaban yang D ini salah. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Gambar berikut merupakan ilustrasi siklus hidup salah satu virus bergenom RNA, yaitu virus rabies virus ya, yang dicontohkan di sini. Rabies virus. Virus rabies ini merupakan virus bergenom A dengan rantai tunggal ya. Jadi ini rantai tunggal negatif. Rantai tunggal negatif atau antisense. Nah, apa itu rantai tunggal negatif? Nanti akan dijelaskan di sini. Dalam klasifikasi Baltimore, virus dibagi berdasarkan jenis genom dan mekanisme perbanyakannya. Virus bergenom RNA terbagi menjadi 4 golongan ya. Yaitu ada golongan 3, ada golongan 4, ada golongan 5, dan juga ada golongan 6 atau disebut dengan retrovirus. RNA positif merupakan untai RNA yang langsung bisa ditranslasi. Jadi kalau single strand RNA positif itu dia bisa langsung ditranslasi ya, berarti yang golongan 4 ini bisa langsung ditranslasi. Sedangkan RNA negatif harus disintesis komplemennya untuk selanjutnya baru ditranslasi ya. Jadi kalau tadi kan virus rabies, saya katakan tadi virus rabies itu merupakan jenis virus RNA dengan rantai tunggal negatif, berarti harus dikomplemenkan dulu baru bisa ditranslasi. Makanya untuk virus rabies ini siklus hidupnya itu sangat banyak, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 ya. Kalau untuk yang dari 6 langsung ke 10 ini miliknya virus RNA dengan rantai tunggal positif gitu ya. Oke, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita langsung saja mulai dari pernyataan yang pertama A. Semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Kita lihat gambarnya dulu. Untuk proses nomor 5 adalah tahap replikasi.
Replikasi, jadi penggandaan ya. Penggandaan apa? Penggandaan RNA karena virus ini merupakan genom virus RNA. Jadi saya tuliskan dulu di sini. Virus RNA, jadi dia menggandakan RNA. RNA-nya digandakan. Nah, kalau kalian masih ingat, yang namanya makhluk hidup itu punya DNA sama RNA. Biasanya yang direplikasikan itu adalah DNA. Tapi khusus untuk virus, virus itu hanya punya dari salah satu hanya punya salah satu di antara RNA atau DNA ya. Jadi hanya ada RNA saja atau hanya ada DNA saja. Itu hanya ada pada virus. Ya, kalau yang namanya virus ini itu kan masuk ke sel inangnya. Sel inang itu otomatis dia punya DNA. Dia mereplikasikan DNA. Dia tidak mereplikasikan RNA. Kalau misalnya virus RNA mau mereplikasikan RNA-nya, maka harus menggunakan enzimnya sendiri yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan enzim RNA polimerase. Jadi dia menggunakan enzim RNA polimerase atau biasanya juga disebut dengan RNA dependent. Itu hanya dipunyai oleh virus RNA yang bergenom RNA gitu ya. Jadi untuk yang pernyataan A ini adalah benar. Kita lanjut ke pernyataan yang B. Virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Kita lihat lagi ya. Golongan 4. Golongan 4 tadi apa? Golongan 4 tadi adalah single strand RNA positif. Single strand RNA positif. Kalau golongan 5 adalah single strand RNA negatif. Apa tadi bedanya? Kalau misalnya positif, dia bisa langsung ditranslasikan ya. Bisa langsung ditranslasi. Kalau yang negatif harus dicari komplemennya dulu ya. Komplemennya dulu baru bisa ditranslasi. Nah, kemudian, sekarang kita lihat nih, selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Kita lihat, proses nomor 7 adalah sintesis glikoprotein. Sintesis glikoprotein ini ya, sintesis glikoprotein ini dilakukan pada retikulum endoplasma. Jadi, proses nomor 7, saya tulis di sini ya. Proses nomor 7 ini adalah sintesis glikoprotein yang harus dilakukan di retikulum endoplasma RE. Nah, RE ini tidak dimiliki oleh virus ya, tidak dimiliki virus, sehingga apa? Yang namanya virus ini harus menggunakan RE dari inang, ya. Karena apa? Karena virus tidak dimiliki karena virus tidak mempunyai retikulum endoplasma untuk melakukan sintesis glikoprotein. Berarti yang B jawabannya benar, ya. Sekarang kita lanjut yang C. Virus bergenom RNA golongan 3 dan 6 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Kita lihat di sini proses nomor 6 itu adalah transkripsi. Nah, kalau kalian masih ingat yang namanya sintesis protein itu dari transkripsi menjadi translasi, ya. Dari DNA nanti akan ditranskripsi menjadi RNA. Kemudian ditranslasi menjadi asam amino. Ya, berarti nanti hasilnya harus RNA. Nah, sekarang kita lihat dulu yang namanya golongan 3 itu adalah double strand RNA. Kalau yang golongan 6 adalah retrovirus. Nah, retrovirus ini punya
perbedaan di antara golongan-golongan virus RNA yang lainnya. Karena apa? Karena retrovirus kan punya genom RNA ya. Nah, RNA ini dia diubah dulu menjadi DNA, baru dari DNA nanti akan ditranskripsi menjadi RNA. Berbeda dengan kalau yang double strand RNA atau single strand RNA yang lainnya, itu kan dia punya genom RNA. RNA itu nanti langsung ditranskripsi menjadi RNA. Ya, jadi RNA menjadi RNA yang golongan 6 retrovirus itu dari DNA dulu baru diubah menjadi RNA. Nah, kalau sudah seperti ini seharusnya sudah bisa dikatakan bahwa enzim yang digunakan itu berbeda ya. Kalau kalian tidak tahu enzimnya. Karena sekarang kita masih belajar, jadi langsung saja ya. Untuk enzim yang digunakan oleh golongan 3 untuk melakukan transkripsi ya, RNA menjadi RNA, itu seperti tadi, yaitu enzim RNA polimerase. Sedangkan untuk retrovirus dari RNA itu harus diubah dulu menjadi DNA, baru nanti bisa ditranskripsi menjadi RNA. Itu menggunakan enzim yang namanya enzim reverse transcription. Karena apa? Karena dia melakukan transkripsi balik ya. Kan harusnya dari DNA menjadi RNA. Tapi ini karena dia bergenom RNA, dia mau mentranskripsikan menjadi DNA dulu, maka harus menggunakan enzim reverse transcription ya. Jadi untuk pernyataan C jawabannya salah karena di sini dikatakan enzimnya sama padahal enzimnya berbeda. Oke, kita lanjut untuk pernyataan yang D. Proses 5 dan 6 dikatalis oleh enzim yang sama pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5. Kita lihat dulu. Untuk proses 5 itu adalah replikasi. Ya, replikasi. Kemudian untuk yang proses 6 adalah transkripsi. Semuanya dari golongan 3, 4, 5 ini punya genom RNA nanti ditranskripsikan atau direplikasikan menjadi RNA. Dengan menggunakan enzim yang sama, yaitu tetap RNA polimerase. Ya, atau RNA dependent ya. Jadi untuk yang D jawabannya benar. Oke, bisa dipahami ya. Sampai pada soal nomor 5. Michael menderita sakit perut setelah memakan lumpia yang dia beli di warung depan sekolah. Sebagai alumni OSN yang sudah mempelajari teknik-teknik mikrobiologi, ia mencoba mengidentifikasi bakteri pencemar tersebut yang diduga berasal dari kelompok Enterobacter. Michael mengisolasi bakteri tersebut lalu melakukan pengamatan mikroskopis dan serangkaian uji biokimia. Isolat tersebut bersifat gram negatif, tidak menghasilkan urease dan H2S atau hidrogen sulfida, serta mampu melakukan fermentasi manitol dan juga sukrosa. Karena keterbatasan bahan, Michael belum sempat melakukan uji motilitas, kemudian fermentasi laktosa, serta mengamati tekstur koloni pada agar. Nah, ini dia hasil percobaan dari Michael ya. Jadi Michael hanya mengamati urease, hidrogen sulfida, fermentasi manitol sama fermentasi sukrosa. Belum melakukan pengamatan motilitas, fermentasi laktosa dan juga koloni mukoid. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, sekarang kita langsung saja lihat pernyataan yang A. Bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. Oke, tadi bakteri yang ditemukan oleh Michael itu berjenis apa? Gram positif atau gram negatif? Gram negatif ya. Bakteri gram negatif. Dilihat dari hasil penelitiannya. Kalau kalian masih ingat, yang namanya jenis bakteri berdasarkan gramnya itu ada 2 macam, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Apa yang membedakan keduanya antara gram negatif sama gram positif? Itu ada pada komposisi dinding selnya ya, Kalau dinding selnya bakteri gram negatif itu terdiri atas polisakarida. Kalau bakteri gram positif, dinding selnya terdiri atas peptidoglikan. Ya, beda ya antara polisakarida sama peptidoglikan.
Nah, sekarang katanya pernyataan yang A ini, bakteri gram negatif dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. Penisilin itu adalah salah satu obat yang dapat menghancurkan bakteri. Tapi mekanismenya seperti apa? Jadi, untuk penisilin sendiri, mekanisme penghancuran bakteri itu dengan menghambat pembentukan peptidoglikan. Peptidoglikan itu ada pada bakteri gram negatif atau positif. Iya, peptidoglikan itu ada pada bakteri gram positif, sehingga sebenarnya penisilin itu lebih efektif pada bakteri gram positif, bukan pada bakteri gram negatif. Jadi untuk yang A jawabannya salah. Kemudian kita lanjut untuk pernyataan yang B. Kemampuan fermentasi manitol dan sukrosa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob obligat. Oke. Untuk di sini fermentasi, kita ketahui bahwa kalau fermentasi itu memang dilakukan oleh organisme yang tidak membutuhkan oksigen atau berada pada oksigen dengan kadar yang rendah ya, karena fermentasi itu merupakan salah satu respirasi anaerob. Tapi kalian jangan lupa yang namanya yang namanya organisme anaerob itu tidak semuanya bersifat anaerob obligat atau anaerob yang benar-benar tidak bisa hidup pada lingkungan yang punya kadar oksigen barang sedikit pun ya, itu namanya obligat. Nah, anaerob itu ada dua macam, ada obligat, kemudian yang kedua ada fakultatif. Kalau obligat itu benar-benar tidak bisa hidup pada lingkungan yang punya oksigen barang sedikit saja. Kalau fakultatif itu dia bisa. Karena apa? Karena dia bisa hidup pada lingkungan yang punya oksigen dan juga tidak punya oksigen ya. Itu namanya fakultatif. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah bakteri itu merupakan bakteri anaerob obligat atau anaerob fakultatif, itu sebenarnya harus dilakukan dengan menggunakan uji respirasi aerob gitu. Uji respirasi aerob dan anaerob. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bromtimol ya, dengan menggunakan bromtimol biru. Jadi kalau misalnya nanti dia berubah warna, berarti dia bisa melakukan respirasi anaerob. Tapi kalau dia tidak bisa berubah warna, berarti dia merupakan anaerob ya. Jadi untuk yang pernyataan B jawabannya salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang C. Data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. Saya kasih tabelnya dulu di sini. Ya, tadi urease sudah dilakukan, hidrogen sulfida sudah dilakukan, motilitas belum. Motilitas itu berhubungan dengan pergerakan dari bakteri. Kalau dia motil berarti bakterinya bergerak, bisa bergerak. Tapi kalau dia tidak motil, berarti kalau minus ini kan tidak motil, berarti dia tidak bergerak. Kemudian fermentasi laktosa juga belum dilakukan ya. Kemudian fermentasi manitol sudah, fermentasi sukrosa sudah, koloni mukoid belum. Nah, sekarang kita lihat dulu yang sudah dilakukan. Nah, dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa bakteri yang diteliti itu tidak menghasilkan urease. Nah, berarti ada 4 bakteri yang tidak melakukan tidak menghasilkan urease. Berarti yang bakteri Proteus itu sudah pasti bukan bakteri yang diamati. Kemudian juga dia tidak menghasilkan hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfidanya juga tidak dihasilkan sama bakterinya itu. Ini masih 4 ya. Kemudian untuk fermentasi manitol, dia mampu melakukan fermentasi manitol. Berarti yang plus ini berarti benar bakterinya. Kemudian dia juga mampu melakukan fermentasi sukrosa. Berarti yang plus saja ini yang benar. Untuk yang Yersinia pestis sudah pasti salah karena dia tidak mampu melakukan fermentasi sukrosa. Nah, dari pernyataan ini diketahui bahwa data uji motilitas dan fermentasi laktosa itu sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemarnya. Jadi spesiesnya itu apa? Apakah Enterobacter, apakah Klebsiella,
Serratia atau Serratia gitu ya, dari hasil motilitas dan juga fermentasi laktosa. Sekarang berarti kita cari yang ini saja, Enterobacter, Klebsiella sama Serratia. Kita lihat di sini, kalau Enterobacter aerogenes motilitasnya plus, jadi dia motil dan dia bisa menghasilkan dan dia bisa melakukan fermentasi laktosa ya. Kalau plus keduanya berarti dia merupakan bakteri Enterobacter aerogenes. Kemudian kalau motilitasnya itu minus berarti dia tidak berarti dia tidak bergerak dan dia mampu melakukan fermentasi laktosa, itu merupakan spesies bakteri Klebsiella pneumonia ya. Dan kemudian kalau misalnya motilitasnya itu bergerak, dia motil tapi dia tidak bisa melakukan fermentasi laktosa, itu artinya dia merupakan spesies Serratia marquescens. Nah, dari motilitas dan fermentasi laktosa itu ternyata sudah bisa mengidentifikasi spesies bakteri pencemar gitu. Jadi jawabannya yang pernyataan C adalah benar ya. Nah, selanjutnya kita ke pernyataan D. Jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagella dan kapsul di permukaan selnya, maka bakteri tersebut adalah Serratia marquescens. Oke, kita lihat dulu gambarnya, kita lihat dulu tabelnya ya. Katanya, kalau dia memiliki flagella artinya dia bisa bergerak, berarti motil ya. Kemudian kapsul di permukaan selnya. Kapsul itu terbentuk dari lendir yang terkumpul. Jadi terbentuk dari lendir ya, terbentuk dari lendir yang terkumpul, kemudian menjadi kapsul terkumpul. Kemudian menebal menjadi kapsul. Kalau misalnya di sini lendir, berarti permukaannya itu apa? Permukaannya itu adalah licin ya. Kalau lendir berarti dia licin. Kalau koloninya berarti dia harusnya mukoid ya, karena mukoid itu adalah mukoid itu ya, koloni yang permukaannya itu licin gitu ya, permukaannya licin. Oke, kita lihat dulu di sini Serratia marquescens. Serratia dia itu memiliki flagella. Kalau memiliki flagella berarti motilitasnya plus. Oke, benar ya. Kemudian dia mempunyai kapsul di permukaan selnya. Harusnya koloni mukoidnya, karena koloni mukoid itu permukaannya licin, berarti harusnya plus. Kita lihat di sini dia ternyata minus. Kalau minus berarti salah, dia bukan Serratia marquescens. Oke, berarti jawaban yang C salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan atau salah penjelasan. Apabila kalian masih ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya ke kolom komentar. Tetap semangat belajar dan nantikan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.